Salam. Kita sedikit demi sedikit ingin menyoroti terus tentang Wahabisme. Yang kita tahu, ya lebih 200 tahun Wahabisme ini di backup oleh Saudi Arabia. Dia lahir di pusat Islam, ya Saudi Arabia. Tentu Saudi Arabia yang menguasai Mekah dan Madinah selama 200 tahun. Dia ya dari pusat Islam, dari Mekah, dari Madinah, ini disebarkan ke seluruh dunia. Tentu disebarkan dengan semua kekuatan potensi yang ada pada kerajaan Saudi Arabia yang memang kelahirannya dibidani oleh Inggris. Maka faham ini ya selama 200 tahun ini ya di backup dengan dana, bahkan dengan senjata, untuk bagaimana dunia ini, ya tentunya dunia Islam khususnya, ya mendukung Wahabisme. Tapi alhamdulillah, ya karena perang Yaman yang 5 tahun lebih itu, akhirnya 2021 Wahabisme tamat di pusat Islam ini. Wahabisme dilarang oleh Pangeran ya Muhammad bin Salman. Namun karena sudah 200 tahun ya di backup dengan dana, dengan senjata, bahkan bukan Saudi Arabia saja yang membackup, ternyata ya American Gang, dalam hal ini Blok Barat, juga ikut ambil bagian dalam penyebaran ini, yakni mengguyurkan dana maupun senjata kepada kelompok-kelompok yang sudah ya dicuci otaknya menjadi ya pendukung Wahabisme macam ISIS, Al-Qaeda, ya dan macam-macam lagi. Gerakan-gerakan di dunia yang sebenarnya itu sudah diotaki atau juga sudah dicekoki, sudah masuk virus Wahabisme, lalu di dunia ini menjadi troublemaker, menjadi gerakan-gerakan bersenjata yang penuh kekejaman, membantai siapa saja yang tidak sama dengan mereka. Mereka membom sana-sini, pasar mereka bom, hotel mereka bom, bahkan masjid mereka bom juga kalau dianggap tidak sama dengan mereka. Nah inilah, ya sudah hampir 200 tahun ini. Dan sekarang walaupun pusatnya sudah dilarang Wahabisme, tapi karena virusnya sudah menyebar kemana-mana termasuk di Indonesia, maka kita pun sekarang masih harus berjuang ya mengobati masyarakat yang sudah ya terkena virus Wahabisme ini. Ya pernah saya sampaikan bahwa Wahabisme ini kalau stadium awal itu tadi tuh ya dari mulutnya sering keluar ini ucapan-ucapan kafir lu, musyrik lu, bid'ah lu, sesat lu. Pokoknya semua orang disalah-salahin. Yang benar cuma mereka saja, yang punya surga cuma mereka saja. Semua orang disalah-salahin. Ya, yang lain yang tidak ikut Wahabisme dianggap ya sesat, dan sesat masuk neraka. Nah, itu mereka memang menanamkan bahwa mereka itulah tauhid murni.
Mereka lah yang benar-benar ya tauhid yang sebenar-benarnya tauhid. Kalau yang lain, itu tauhidnya diragukan. Bahkan tauhidnya sudah tercemar. Nah, itulah yang mereka tanamkan pada pengikut-pengikut mereka, sehingga mereka itu sangat agresif. Ya, mereka di tengah-tengah umat nih, di mana saja berani mereka. Ya, apa saja yang dianggap mereka nggak benar, ya menurut doktrin dari dalil-dalil mereka ya agresif, berani mereka. Karena itu mereka nganggap itu jihad, itu perjuangan. Misalnya kita melihat beberapa waktu lalu, ya mereka kan punya ciri khas itu. Mereka ya berjenggot, bewok, ya. Mereka pelihara itu jenggotnya, bahkan kumisnya mereka berewokan, dan berpakaian pun punya ciri khas, ya. Pakaian cingkrang. Artinya mereka pakai ya celana ya di atas mata kaki, bahkan lebih tinggi itu. Ya, di medsos itu berapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu, ada mereka masuk ke masjid, ya mereka marah-marahi orang di masjid itu, karena orang di masjid itu lagi main hadroh. Ya, main hadroh. Ya, buat mereka itu musik itu haram. Apalagi musik sampai masuk masjid, wah mereka panas, mereka marah mereka. Sementara masyarakat, apalagi sekarang ini banyak di kalangan habaib ini, sebelum ceramah mereka main hadroh dulu, membaca selawat, membaca barzanzi, membaca ya bacaan-bacaan ratib, ya. Bahkan saya mengikuti itu di daerah Ciputat, ada ya Habib Akil. Saya suka ikuti kalau malam minggu itu, ya membaca sampai ya dari jam 8 sampai jam 10 itu, ya membaca hadroh, ya wirid, ya sholawat. Nah itu, nah ini ada ini seorang Wahabi yang marah-marah di masjid, memaki-maki, memarahin orang di masjid. Padahal dia bukan masyarakat situ, dari luar itu berani-beraninya, ya mereka masuk ke dalam, mereka maki-maki itu yang ada di masjid, ya karena mereka main hadroh itu. Nah itu, buat mereka mungkin jihad itu, dia ya berani ngambil resiko, bisa aja itu. Apalagi saya lihat itu di video itu, yang dimaki-maki, yang dimarahi anak muda, untung aja nggak ditempeleng gitu. Nah itulah mereka ya jauh dari prinsip-prinsip toleransi. Ya buat mereka itu sangat ya menekankan tentang tadi itu, ya amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan tadi, menurut mereka apa saja yang tidak sama dengan mereka, ya itu dianggap mungkar yang harus dirubah dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan ucapan, kalau tidak bisa dengan hati. Mereka ubah dengan tangan, ya tadi itu mereka ya mereka pahami dengan tangan, ya dengan kekuasaan, bahkan dengan senjata. Makanya mereka itu di mana-mana itu, ya di Timur Tengah terutama, yang mengangkat senjata untuk memerangi lawan-lawan mereka yang nggak sama dengan mereka. Maka di mana-mana udah banyak itu mereka dilarang Wahabisme itu, termasuk di Malaysia. Wahabisme dilarang karena memang itu ya sumber instabilitas. Nah Indonesia juga NU sudah merekomendasikan kepada pemerintah supaya dilarang. Salam.